kita akan mengambil tema yakni menyempurnakan kemenangan, ya. Dan insya Allah, ya, malam ini adalah malam terakhir, ya, di bulan suci Ramadan, baik bagi yang mengikuti metode hisab hakiki ataupun yang mengikuti metode ru'yatul hilal, karena insya Allah besok, ya, sore hari akan ada, ya, ru'yatul hilal, dan secara hisab adalah mungkin ru'yah, bulan bisa dilihat atau hilal bisa dilihat karena tingginya sudah di atas 3 derajat, ya. Sehingga insya Allah untuk hari raya, walaupun kemarin waktu berpuasanya kita berbeda, ya, sehingga ada yang puasanya di Ramadan kali ini adalah 30 hari, ada yang 29 hari, ya. Dan itu semua kanu ala hudam mustaqim, itu semua berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Asalkan jangan seperti kemarin saja, ya, apa yang viral nih, tanggal 5 kemarin ada yang sudah hari raya, ya. Metodenya bukan metode hisab, bukan metode ru'yatul hilal, tapi langsung telepon dengan Allah Ta'ala, ya. Nah, itu hal-hal seperti itu kenapa terjadi? Karena beramal bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, ya, dengan tanpa ilmu, ya. Sehingga orang yang tidak memiliki ilmu, tidak mau belajar, gampang sekali dia disesatkan, gampang sekali, ya, digoda dan lain sebagainya, ya, karena tadi tidak berpijak kepada ilmu. Dan insya Allah, ya, pada malam hari ini kita akan membahas akhir daripada ayat, ya, 185 dari surah Al-Baqarah, ya. Kalau secara lengkapnya ayat tersebut adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Jadi yang akan kita jelaskan, ya, kita garis bawahi adalah potongan ayat terakhir daripada ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya. Jadi, ya, insya Allah besok malam adalah malam hari raya Idul Fitri. Banyak orang bertanya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di malam hari raya Idul Fitri. Banyak orang mengatakan itu adalah malam kemenangan, ya.
Bagi siapa kemenangan itu? Tentunya bagi orang yang berjuang, ya. Bagi orang yang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia puasa, dia menjaga sholat 5 waktu, yang laki-lakinya dengan berjamaah di masjid, kemudian berusaha untuk menyisihkan hartanya untuk digunakan infak, iftarus shaim, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, melawan hawa nafsu, amarah, emosi, ditahan, ya, ditazkiyah, dibersihkan jiwanya, ditarbiyah, dididik dirinya. Nah, apa-apa yang menjadi tuntunan, ya, dilaksanakan, larangan-larangan ditinggalkan, maka selepas, ya, selesai Ramadan, ya, maka disebutlah orang tersebut berhasil mendapatkan kemenangan, ya. Jadi kemenangan yang hakiki, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu, ya, diartikan dengan orang yang memakai baju baru, ya. Walakinnal id liman imanuhu tazid. Tetapi id adalah bagi orang-orang yang imannya bertambah, ketakwaannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah id yang sesungguhnya, ya. Kemudian tentunya memang, ya, di sisi lain kita bahagia karena telah menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis, ya, farhatani lis-shaim, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, ya. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, ya. Kemudian yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-iftar bisa saja maknanya adalah buka puasa setiap harinya, atau, ya, berbuka selesai dari bulan suci Ramadan. Sebagaimana ada hadis, barang siapa yang dia melihat bulan, ya, hendaklah dia apa? Fasumu, hendaklah dia puasa, ya. Kemudian ketika dia melihat lagi awal bulan daripada Syawal, fa'aftiru, maka hendaklah dia berbuka. Makna berbuka di sini adalah tidak puasa lagi, tapi dia tidak puasa. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebahagiaan, kegembiraan itu tentunya adalah karena berhasil melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Namun di sisi lain juga ada rasa sedih, ya. Sedih kenapa? Sedih karena berpisah dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, yakni bulan suci Ramadan, ya. Sedih kenapa? Karena kesempatan untuk beramal lebih banyak lagi, ya, fadilah-fadilah yang kita dapatkan, ya, berkurang, dan lain sebagainya. Tentunya bagi orang-orang yang merasakan jamuan Ramadan, baik itu puasa, baik itu sholat, baik itu qiraatul Quran, tilawatul Quran, ya, bersedekah dan lain sebagainya, ada perasaan, ya, di dalam hatinya gembira dan juga ada kesedihan, ya. Tapi bagi orang yang tidak melaksanakan, ya,
bahkan kadang tidak hormat dengan Ramadan, ya, maka ya biasa-biasa saja, tidak menyesal, ya. Bahkan ya, walaupun ikut memakai baju yang baru, mungkin ya apa-apanya baru, tidak ada kebahagiaan, ya. Karena apa? Karena tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Baik, selanjutnya ya, kita akan membahas dulu tafsir dari walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna qawlihi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata, ay innama arkhasa lakum fil ittari lil maradi was safari wa nahwihima minal a'zari li iradatihi bikumul yusra wa innama amarakum bil qada litukmilu iddata syahrikum. Jadi kan dalam ayat ini dijelaskan bagi orang-orang yang sedang perjalanan, orang-orang yang sakit, ada rukhsah untuk tidak berpuasa, ya. Sakit, dokter mengatakan jangan dulu puasa, ya, maka boleh tidak berpuasa. Safar yang jauh melebihi 2 marhalah, ya, safarnya jauh, ya, jangan nanti ngajinya ngantuk, akhirnya dengernya dari ustadz samar-samar, ya. Oh, kata Pak Ustadz, kalau kita sedang perjalanan boleh berbuka, ya. Akhirnya ibu-ibu dari rumah mau ke pasar, ya. Dari rumah kemana? Ke pasar, cuma 5 kilo. Akhirnya di pasar mulai pening kepalanya karena muter-muter di pasar, cari pakaian baru, ya, cari makanan dan lain sebagainya untuk hari raya, ya. Dia lihat ada tukang bakso yang sedang buka, akhirnya apa? Karena ngajinya ngantuk, samar-samar, akhirnya apa? Kata Ustadz juga kalau lagi safar boleh berbuka, akhirnya apa? Berbuka, padahal itu bukan safar. Yang dimaksud safar adalah perjalanan jauh sejarak 2 marhalah, perjalanan jauh, dan perjalanannya adalah perjalanan yang mubahat atau wajibat atau mandubat, tidak boleh safar yang maksiat tuh, ya. Terus ketika seseorang dia sakit atau dalam perjalanan sehingga dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, ya, karena itu rukhsah, karena yang diinginkan oleh Allah adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan bagi kalian dan tidak mempersulit kalian, maka karena keadaannya sulit dimudahkan, gitu. Jadi syariat itu, ya, maka diambil dalam kaidah ilmu fikih itu al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Jadi di dalam syariat Islam itu, kalau ada suatu hal itu terasa terlalu sempit, maka oleh syariat bisa dilapangkan, ya. Tapi kalau terlalu bebas juga nggak boleh, harus disempitkan, gitu. Al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa, gitu. Nah, ini sama. Orang kalau sedang perjalanan atau sedang sakit, ini doyik, ya, sesuatu yang terasa sempit, ya, terasa sulit, maka dimudahkan, dilapangkan, boleh tidak puasa. Tapi juga, ya,
bukan kemudian bebas, ya, tidak sebebas-bebasnya. Kalau sudah terlalu bebas, dia disempitkan gitu. Nah, sama ada orang masuk hutan, kemudian di hutan itu berbekalannya habis, makanannya, minumannya habis, sampai beberapa hari nggak makan, akhirnya lapar, yang kalau dia tidak makan bisa mati, ya. Maka dia tidak mendapatkan apapun kecuali makanan yang haram, misalkan ya bangkai ular, ya, atau hewan-hewan yang mati tanpa disembelih, ya. Nah, dia makan karena dia itu mudtir, orang yang berada dalam keadaan darurat. Hukumnya bagaimana? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Boleh. Nah, karena tadi al-amru idza daqa ittasa'a, diluaskan. Tetapi bolehnya tidak boleh sebanyak-banyaknya, hanya sekedar menegakkan tulang rusuknya untuk bisa melakukan perjalanan gitu, ya. Jadi nggak boleh nanti bekal nih, ya, nanti kalau lapar lagi kan bisa dimakan lagi, nggak boleh. Hanya sekedarnya saja, ya, tidak boleh tidak boleh banyak-banyak. Terus ketika sudah masuk waktu bulan yang lain, walitukmilul iddata, hendaklah seseorang itu menyempurnakannya. Maksudnya sudah tidak sakit, sudah tidak di perjalanan, ya, di bulan yang lain hendaknya diqadha, diganti puasanya gitu, ya. Jadi diganti dengan puasa. Hutangnya berapa? Hutangnya 2 hari, ganti 2 hari, ya. Boleh tidak langsung 2 hari, 1 hari, nanti bulan depan 1 hari, boleh, ya. Yang penting harus diqadha, diganti, ya. Itu makna diantaranya walitukmilul iddah. Kemudian selanjutnya walitukabbirullaha ala ma hadakum, ya. Ketika kita setelah selesai puasa di bulan Ramadan, hendaklah kita mengucapkan takbir, ya. Atas apa? Atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Ay walitadzakkarullaha inda inqidai ibadatikum, hendaklah kalian mengingat Allah ketika selesai melaksanakan ibadah, ya. Sebagaimana ayat yang lain, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam ayat yang lain, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, ya. Wa minal laili fasabbihu wa idbaras sujud. Nah, maka oleh karena itulah dari dalil-dalil ayat-ayat ini, walihadza ja'at as-sunnatu bistihbabit tasbih, ya, wat tahmidi wat takbir ba'da shalawatil maktubat, ya. Sehingga disunahkan untuk mengucapkan tasbih, takbir, tahlil, tahmid setelah sholat 5 waktu. Nah, begitu juga setelah selesai Ramadan, selesai berpuasa, maka kita berzikir mengingat Allah dengan mengucapkan takbir. Nah, bagaimana lafaznya kita sudah sama-sama tahu, ya, dari mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu dibaca, diulang-ulang ya. Terus selanjutnya ya, wa qala Ibnu Abbasin ma kunna na'rifu inqidha'i salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir wa lihadza akhadha katsirun minal ulama masyru'iyyatut takbir fi Idul Fitri min hazihil ayah. Kata Ibnu Abbas, tidaklah kami mengetahui selesai sholatnya Rasulullah kecuali ketika Rasulullah sudah mengucapkan takbir. Oleh karena itulah kebanyakan para ulama mengambil dalil tentang disyariatkannya takbir ketika Idul Fitri dari ayat ini, yakni dari ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu ada tiga tingkatan, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan dalam hadis yang beliau riwayatkan, walaupun hadisnya derajatnya adalah dhaif, tapi dhaif tidak maudhu, maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan selagi hadis itu digunakan untuk fadhailul a'mal, maka hadis itu boleh diamalkan. Dalam hadis itu disebutkan man qoma lailatal id imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang sholat di malam hari raya dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu ya. Kemudian ada 5 malam ya, yang memiliki mustajabud da'awat, doa itu diijabah di 5 malam ini. Maknanya berarti waktul ijabah, waktu diijabahnya doa. Pertama, malam Jumat. Kedua, 2 malam hari raya, berarti ini 3 jadinya, Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian yang keempat, malam nisfu Sya'ban. Yang kelima, awal malam bulan Rajab. Nah, ini punya namanya waktul ijabah, waktu diijabahnya doa. Maka jangan sampai malam hari raya kita terlena ya. Terlena dengan apa? Dengan kegembiraan yang kadang kegembiraan itu berlebihan, dan cara merayakan kegembiraan itu keliru gitu ya. Mohon maaf, ada, padahal kita ini sudah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita itu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diboleh dilakukan. Betul-betul kita usaha ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan dirusak hanya oleh 1 malam hari raya. Bagaimana merusaknya? Banyak ya, malam hari raya. Nah ini makanya kita punya anak-anak, bagaimana arahkan mereka untuk hadir di masjid ya. Jadi takbirnya di masjid ya, niat iktikaf. Jadi iktikafnya bukan sampai sekarang saja, besok pun niat iktikaf. Nah, terserah mau separuh malam, mau sepanjang malam ya, mau beberapa saat saja boleh. Nah, arahkan anak-anak kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Karena banyak sekali kadang ya, orang yang ketika Ramadan sholat maghrib dan isya-nya berjamaah, apalagi ditambah tarawih, tapi ketika malam hari raya nah, karena sibuk nih nyari pakaian ya, baju baru misalkan, ya mau beli baju baru, maghrib sudah berangkat, di tengah jalan kena macet ya, akhirnya cari masjid, cari ini, nggak ada
sampai ke mall jam 9 malam baru bisa sholat, kadang sholatnya nggak berjamaah, rugi kita ya, rugi. Nah, jadi jangan sampai besok malam itu, malam hari raya, lepas amalan-amalan yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan. Harusnya itu terjaga. Nah ini makanya persepsi kita merayakan kemenangan itu harus kita pahami ya. Mohon maaf, kita kadang merayakan, contoh misalkan malam tahun baru Islam ya, merayakannya sama dengan orang merayakan apa? Malam tahun baru Masehi. Laki-laki wanita kumpul sama-sama, terus nyalakan kembang api, terus macam-macam lah ya. Harusnya apa? Kalau kita merayakan malam tahun baru, misalkan tahun baru Islam, adakan pengajian di masjid, adakan tasyakuran, sedekah ya. Kemudian kajian tentang apa sih sebetulnya malam tahun baru Islam itu ya. Jadi harus berbeda antara kita merayakan umat Islam dengan yang bukan Islam ya. Harus beda itu, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum sama dengan kaum tersebut. Tuh, ya. Jadi besok hendaknya anak-anak kita dijaga, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayo takbir keliling, bukan nggak boleh, boleh, ya. Tapi jangan sampai nanti akhirnya subuh, jadi dari malam sampai subuh, pulang ke rumah subuhnya ngantuk, tidur, akhirnya nggak sholat subuh. Berapa banyak orang yang karena malamnya takbiran ya, karena takbirnya tadi, bukan masalah takbirnya sebetulnya, masalahnya salah caranya ya. Sehingga akhirnya subuh tidak bangun ya. Atau subuhnya ketinggalan, atau subuhnya hilang tuh. Nah maka bagaimana caranya di malam hari raya itu? Dibagi 3. Pertama ya, pertama menurut mazhabnya Imam Syafi'i, yang pertama adalah kita sholat maghrib, sholat isya berjamaah. Setelah isya kita takbir, walaupun beberapa saat, setengah jam, 1 jam, 2 jam, setelah itu pulang ke rumah istirahat. Nah, kita sudah dapat tuh fadilah apa? Fadilah takbir. Sudah dapat fadilah menghidupkan malam dengan sholat berjamaah. Tuh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghidupkan malam sepanjang malam, sama seperti kita itikaf ini ya. Dengan apa? Dengan sholat sunnah ya. Apalagi witir. Nih jangan sampai nih witir malam ini witir terakhir, jangan sampai ya. Jadi witir itu sholat yang dilakukan setiap malam sebagai penutup sholat sunnah kita tuh. Ya. Jadi jangan sampai nih besok udah nggak witir lagi, jangan. Jadi besok tetap witir, besoknya witir, besoknya witir, terus witir itu setiap malam. Akhiru sholatikum bil witri. Akhirilah akhir sholat kamu dengan witir. Terserah mau ikut Sayyidina Abu Bakar atau mau ikut Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar setelah ba'diyah isya witir ya. Kalau Sayyidina Umar setelah ba'diyah isya istirahat, nanti sepertiga malam bangun sholat tahajud, setelah tahajud baru witir. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar
sebelum tidur witirnya. Nah nanti tengah malam sholat lagi tahajud, tapi setelah itu tidak witir. Nah, masing-masing punya alasan. Kalau Sayyidina Abu Bakar alasannya apa? Khawatir saya tidak ada lagi besok, maknanya mungkin waktu ini waktu terakhir saya, maka saya ingin tutup malam ini dengan sholat. Kalau Sayyidina Umar punya alasan lagi, punya harapan besok masih bisa bangun dan melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat witir. Silahkan mau ikut yang mana. Intinya sholat witir jangan ditinggalkan. Bahkan indal Hanafi, menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah, sholat witir itu wajib ya. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah itu antara fardu dengan wajib itu beda. Kalau fardu, kalau ditinggalkan harus diqodho. Kalau wajib harus dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan tidak harus qodho ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, fardu dan wajib itu sama. Nah, makanya orang-orang mazhab Abu Hanifah itu kuat menjaga sholat witir itu ya. Kalau kita perhatikan di beberapa negara yang mazhabnya Abu Hanifah, setelah sholat ba'diyah isya itu langsung sholat witir. Nah, kita biasakan sholat witir setiap malam walaupun hanya 1 rakaat ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah ya, tadi hanya mengambil sedikit waktu, yang kedua seluruh waktu, yang ketiga sebagian waktu ya. Itu di masjid, iktikaf, sholat sunnah, takbir, itu kita dapat ya. Bahkan orang yang ibadah di malam hari raya, dia akan dihidupkan hatinya oleh Allah, di mana di hari hati manusia itu dalam keadaan mati. Nah, maksudnya gimana ya? Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, matinya hati itu maksudnya adalah yatahayyarun indal faza' ya, inda faza'il maut. Jadi dihindarkan oleh Allah dari kebingungan ketika sakratul maut. Orang yang istiqomah menghidupkan 2 malam hari raya, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha dengan ibadah, maka akan dihindarkan dari kebingungan ketika apa? Ketika sakratul maut. Berapa banyak orang yang bingung ketika sakratul maut, ditalkin la ilaha illallah ya. Allah susah, gersang keadaan dirinya. Kenapa? Karena tadi ya, ketika hidupnya jarang digunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala ya. Karena matan nas ala ma'ahya'idih, orang itu akan wafat sesuai keadaannya ketika hidup ya. Maka jadikan hidup kita hidup yang bermakna, hidup yang dipenuhi dengan ibadah, yang wajibnya dijaga betul-betul, yang sunnah kita jalankan, kita sempurnakan. Dari sunnah-sunnah itu mana yang paling kita bisa pegang ya, yang menjadi satu nantinya menjadi ciri diri kita di hadapan Allah Ta'ala ya. Kalaulah kita nggak bisa sholat tahajud lama-lama misalkan, kita bisanya zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang bisa kita perbanyak. Oh, saya sholat tahajudnya sedikit, zikirnya juga nggak banyak, tapi bisa sedekah, jalankan sedekahnya gitu. Oh, saya nggak bisa itu, tapi setiap hari saya bisa mengajarkan orang untuk belajar Al-Quran, jalankan itu, sehingga nanti
matan nas ala ma ahya alaih, seorang itu akan wafat sesuai dengan keadaannya ketika hidup. Ya. Insya Allah ketika orang itu keadaannya adalah rumah masjid, sholat, ya, maka insya Allah meninggalnya di antara itu. Ya. Tapi kalau kehidupannya tidak seperti itu, ya, maksiat, khawatir ketika meninggal juga dalam keadaan maksiat. Nah, jadi tiga keadaan seluruh waktu kita ibadah di malam hari raya, atau sebagian besarnya atau sebagian kecilnya digunakan untuk ibadah di malam hari raya gitu. Bahkan kata ulama, beberapa ulama mazhab Syafi'i mengatakan lebih utama mengucapkan takbir. Jadi sholat beberapa rakaat kemudian takbir, ya. Dan takbir juga nggak usah juga harus di speaker. Maknanya kalau udah malam, sudah jam 10, jam 11, ada orang-orang yang istirahat, kita takbir di masjid, nggak usah pakai speaker, ya. Atau misalkan ya di sebelah kita ada orang yang sedang istirahat, kita pelankan suaranya. Kenapa? Karena ya orang itu juga punya hak, ya. Nah, terus selanjutnya takbir ini di malam hari raya itu, ya, disebutkan di sini bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum hatta zahaba Dawud ibni Ali al-Aspahan al-Zahiri ila wujubihi fi idil fitri wa zahiril amri fi qawlihi walitukabbirullaha ala ma hadakum, sampai ada seorang ulama namanya Imam Daud Az-Zahiri. Nah, Imam Daud Az-Zahiri ini terkenal seorang ulama yang kalau menafsirkan ayat itu sesuai zahirnya ayat, sehingga disebut Az-Zahiri. Ya. Jadi dulu mazhab di zamannya tabi'ut tabi'in itu banyak, ya. Ada mazhabnya Imam Sufyan As-Sauri, ada mazhabnya Imam Hasan Al-Basri, banyak sampai 40 lebih. Nah, tapi yang mudawanah yang tertulis pendapat-pendapatnya sampai sekarang hanya 4, ya, yakni mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali atau Ahmad bin Hambal. Itu mudawanah tertulis semua. Terus kata Imam Daud Az-Zahiri malah wajib, ya, bertakbir di Idul Fitri. Wa fi muqabalatihi. Nah, tapi ada nih pendapat yang berbalik dengan wajibnya Imam siapa? Imam Daud Az-Zahiri, yakni mazhabnya Abu Hanifah. Wa fi muqabalatihi mazhabu Abi Hanifah rahimahullah annahu la yusra'u at-takbir fi Idul Fitri. Ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah malah beda, enggak wajib takbir ketika malam Idul Fitri, ya. Makanya, dan saya pernah merasakan langsung, ya, Idul Fitri di satu negara yang mazhabnya mazhab Abu Hanifah, ya. Jadi memang malam itu nggak ramai. Kalau di kita ramai masjid-masjid, di sana nggak. Habis sholat isya ya sudah pulang. Nah, tidak ada takbir karena memang Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib takbir di malam Idul Fitri. Ini masalah takbirnya, ya. Kalau masalah ibadahnya, semua ulama menganjurkan kita untuk beribadah di malam hari raya, ya. Terus pendapat-pendapat ulama yang lain, wal baquna ala istihbabihi ala ikhtilafi fi tafasili ba'dil furu' bainahum. Sebagian sisanya para ulama itu menghukumi sunnah untuk takbiran, kalau bahasa kitanya, untuk mengucapkan takbir di malam Idul Fitri itu, ya. Terus selanjutnya, ya, maka
Bagaimana kita merayakan, menyempurnakan kemenangan tadi? Nah, hendaknya adalah dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala di malam hari raya dan mengucapkan takbir gitu. Terus syukurnya seorang hamba, ya, kenapa kita kok di hari raya ada syariat namanya sholat Idul Fitri, ya. Ketika kita minta hujan ada sholat istisqa. Ketika kita ada kebutuhan ada sholat hajat. Ketika kita bingung memilih pilihan ada sholat istikharah. Ketika ada kesulitan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ilas shalah. Rasulullah itu kalau ada hal-hal yang sulit maka beliau segera melaksanakan sholat. Maka sholat, ya, adalah sesuatu hal, ya, yang menjadikan perantara seseorang kepada Allah itu, ya, sesuatu yang akrab, yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah Ta'ala, ya. Makanya Idul Fitri dirayakan dengan sholat Idul Fitri. Nah, jangan sampai enggak tuh, ya, sholat Idul Fitri. Nah, di sini kita bisa mengambil satu pelajaran. Salah satu syukur kita kepada Allah yang sifatnya adalah berupa jasadi, ya, ruh, itu dengan sholat, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana beliau ketika fisarro waddarro, Rasulullah itu dalam kehidupannya merasakan kesenangan, kelapangan, kegembiraan, tapi juga ada Rasulullah merasakan kesulitan, merasakan kesempitan, ya. Namun semua itu diselesaikan, semua itu diungkapkan kepada Allah dengan melaksanakan sholat, ya. Coba ketika Rasulullah bersama Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah kemudian minta izin untuk meninggalkan Aisyah di mana? Di tempat tidurnya. Lalu Rasulullah sholat sampai hampir waktu subuh, bahkan dalam riwayat sampai datang waktu subuh. Nah, Sayyidatuna Aisyah katakan, ya Rasulullah, bukankah engkau seorang nabi? Iya, seorang rasul. Bukankah seorang rasul itu dosa-dosanya, kesalahannya sudah diampuni oleh Allah? Betul. Tapi kenapa engkau masih ibadah seperti ini? Maka kata Sayyidina baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi syukurnya kita itu sebetulnya, ya, yang berupa nikmat-nikmat hari-hari kita dapatkan adalah syukurnya dengan sholat. Maka 5 waktu sholat itu adalah sebagai satu sarana syukurnya kita kepada Allah, gitu, ya. Orang dapat kenikmatan, bagus, undang tetangga-tetangga, yuk, ini ada apa nih Pak, acara nih, acara rumah baru, ya, dapat rumah baru. Jadi menganggap kalau dapat nikmat itu nikmatnya seperti itu kadang, tapi kadang nggak merasa kalau nikmat ibadah itu sebagai nikmat. Pernah ada di antara kita kadang khotmil Quran 30 juz Ramadan nih misalkan, terus kita bikin makanan, kita undang tetangga-tetangga kita, Pak, nanti buka bersama di rumah saya. Acara apa?
tasyakur. Tasyakur apa Pak? Khotmil Quran 30 juz. Kan banyaknya tasyakur apa Pak? Rumah baru. Tasyakur apa Pak? Mobil baru. Tasyakur apa Pak? Naik pangkat. Tapi nggak pernah kita kadang mengundang orang. Tasyakur apa Pak? Alhamdulillah saya selama 1 bulan ini nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah karena nikmat ini saya ngajak untuk makan di rumah. Tuh. Ya. Nah makanya sholat itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Gitu. Makanya syukur yang paling utama di hari raya Idul Fitri diungkapkan dengan apa? Sholat sunnah Idul Fitri, gitu. Ya. Nah, syukur dengan harta apa? Dengan zakat. Ya. Kalau itu adalah sesuatu yang wajib, ya, yang sudah mencapai haul dan nisab, adalah syukurnya kita kepada nikmat Allah berupa harta adalah dengan zakat. Kalau belum sampai haul dan nisab, infak dan sedekah. Tuh, itu syukurnya kita. Maka antara sholat dan zakat nggak pernah bisa dilepas. Ya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, kerjakanlah zakat. Maka nih 1 hari lagi, ya, besok malam maghrib itu waktu wajib zakat fitrah. Nah, jangan sampai lupa tunaikan zakat fitrah. Ya. Terus kalau kita mulai usaha di bulan Ramadan, ternyata sudah 1 tahun sekarang, hitung, ya, sudah termasuk wajib zakat belum? Zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, ya. Itu kalau sudah masuk keluarkan zakatnya itu. Kemudian selanjutnya, ya, maka mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat, ya. Maka pelajaran daripada bulan suci Ramadan ini, kita digembleng, dididik untuk menjaga sholat yang 5 waktu yang wajib, dan juga menyempurnakan dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah yang disyariatkan selain di Ramadan. Kalau tarawih nggak ada, ya. Kalau sholat tarawih di luar Ramadan tidak ada. Tapi sholat witir itu ada. Sholat qobliyah, ba'diyah ada. Sholat tahajud ada. Sholat duha ada. Tuh. Makanya orang sholat duha, ya, orang sholat 2 rakaat duha, sungguh dia telah menunaikan rasa syukurnya kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan dari 360 sendi yang ada dalam tubuhnya. Tuh. Jadi kalau kita mau syukur hari-hari atas nikmat tubuh kita, sholat duha. Tuh. Ya. Apalagi ditambah jadi 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Tuh. Setidaknya setiap pagi sholat duha 2 rakaat. Ya. Malam harinya kita sholat tahajud. Ya. Nah, jadi dari Ramadan inilah kita belajar bagaimana kita bersyukur kepada nikmat Allah, tentunya dengan cara-cara yang disenangi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, terus selanjutnya, ya, kata adalah baginda Nabi SAW dengan keluarganya ketika Idul Fitri itu adalah bersedekah. Ini penting, ya. Jadi perintah itu selalu ada 2 nih Pak, ya. Keadaan juga selalu ada 2. Ini jangan disalah dalilkan. Contoh gini, dalam kehidupan kita itu ada orang kaya, ada orang fakir atau miskin. Bagi orang kaya Allah perintahkan apa?
wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan harta yang diberikan rizki oleh Allah kepada kalian, ya. Atau al yadul ulya khairum minal yadis supla, tangan yang di atas maknanya memberi lebih utama daripada meminta tangan di bawah. Nah, kalau kita hari ini koreksi diri kita, ya, ketika kita hari ini diberikan keluasan, kelapangan, alhamdulillah rezekinya cukup bahkan lebih, nah, maka berarti kita adalah orang yang diseru oleh Allah untuk berinfak, untuk berzakat, untuk bersodakoh. Maka gunakan dalil itu, gitu. Nah, ketika ada orang melihat dirinya dalam kesulitan, belum bisa infak, belum bisa zakat dan lain sebagainya karena memang tidak wajib misalkan, maka dia melihat dirinya dengan dalil yang diberikan oleh baginda Nabi kepada dirinya apa? Tadi, ya, tidak meminta-minta, ya, tetap menahan diri dalam kecukupan dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau masing-masing pihak ini memakai dalil, yang orang kaya memakai dalil untuk orang kaya, yang orang fakir untuk orang fakir, sehingga akhirnya nanti apa? Yang kaya akan memberi kepada yang miskin tanpa diminta, yang miskin walaupun sulit tidak akan minta kepada yang kaya. Bahkan sebagaimana keadaan di zaman sahabat, yang miskin saja punya keinginan untuk memberi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khossosoh. Sahabat itu walaupun keadaannya sulit pengennya ngasih. Nah, ini yang harus kita pelajari lagi. Jadi harus ada dalam diri kita itu mental keinginan memberi, bukan meminta. Karena kalau mental kita mental meminta, kalau satu waktu kita jadi orang kaya pun tetap saja kita pengennya diberi, bukan memberi. Tapi kalau mentalnya adalah memberi, miskin pun kita inginnya memberi. Nah, ini hal ini yang harus tertanam dalam diri kita. Inginnya adalah memberi, bukan meminta. Ya. Nah, maka di zaman sahabat itu, kalau zaman dulu Pak, kepala kambing itu berharga Pak. Kalau zaman sekarang kadang orang nyembelih kambing kepalanya dibuang, entah karena memang nggak bisa ngolahnya, ya, atau karena memang merasa ngapain ambil kepala, dagingnya masih banyak, kan kadang gitu. Zaman dulu orang itu susah, sulit, pakaian saja cuma satu lapis, ya, menutup atas pusar sampai lutut, sampai betis, ya, ke atasnya nggak ditutup. Kenapa? Karena memang sangat tidak punyanya. Satu waktu ada orang diberi kepala kambing, maka dia mau masak, tapi dia keingetan, ada tetangga saya yang lebih miskin dari saya. Dikasihkanlah itu kepala kambing, diterima. Oleh orang kedua juga sama, mau dimasak, keingetan lagi tetangganya, ada tetangga saya yang lebih butuh. Akhirnya dikasihkan kepada orang ketiga. Orang ketiga juga berpikir seperti itu, kasihkan orang keempat, ke orang yang keempat kasihkan ke orang yang kelima, orang kelima kasihkan kepada orang keenam, orang keenam juga sama, berpikir yang sama, inginnya memberi bukan diberi. Akhirnya yang keenam ngasih lagi ke orang yang ketujuh, dan orang ketujuh itu adalah orang yang pertama, sehingga kepala kambing itu muter-muter tujuh rumah. Nah, kalau kita kan enggak, kadang sekarang dikasih sembako udah mikirnya kebutuhan kita, padahal tetangga kita kadang masih apa? Masih banyak yang butuh dari kita. Kalau mau ustad mah kadang, ya, ustad dia lamun masa-masa kieu panen kadang, ya, kasih parcel dari sana, kasih parcel dari sana, macam-macam. Kadang lupa sama tetangga. Banyak tetangga yang masih susah.
harusnya berbagi gitu ya. Nah ini jadi kalau mentalnya memberi, sulit pun inginnya memberi gitu Pak. Itu seperti itu sahabat. Nah kita belajar, setidaknya kita ini belajar menginfakkan, memberi kebaikan kepada sesama saudara muslim. Nah Rasulullah itu kalau di waktu hari raya mengumpulkan anak-anak yatim, zaman dulu zaman sulit, zaman susah, beliau masak makanan, dipanggil orang-orang yang sulit-sulit, anak-anak yatim, supaya gembira bisa makan. Nah, dikasih makanan-makanan yang enak. Nah kita pun sekarang sama, makanya beli ketupat jangan ngitung orang di rumah Pak. Orang di rumah ada 5, ketupatnya 2, berarti beli 10 aja tuh. Nanti ada tamu nggak bisa ngasih, padahal kita mampu tuh. Harusnya kita apa, hitung nih keluarga kita nanti yang datang berapa. Oh ada 50 orang, berarti bikin ketupatnya 100 supaya semuanya kebagian tuh ya. Beli dagingnya jangan cuma 1 kilo, kalau kita mampu beli yang banyak. Karena apa? Nanti ada kita mau undang tetangga-tetangga untuk makan bersama. Orang-orang yang nggak mampu kita undang makan bersama, sehingga semua merasakan kebahagiaan gitu. Itulah dianjurkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW dan oleh keluarga-keluarganya gitu ya. Bahkan kalau memang kita punya rezeki ya, banyak uang kita memang ya Allah berikan banyak, nggak salahnya kita berbagi gitu ya. Itu dalil bagi orang yang mampu adalah memberi, yang tidak mampu tidak meminta ya. Terus asalkan jangan jadi apa, jadi memberi hadiah itu bagus, yang tidak bagus itu kemudian menjadikan sesuatu, memaksakan diri ya. Contoh misalkan sebetulnya memberi hadiah kepada orang yang menikah, ini ada teman kita nikah, kita kasih baju karena kita mampu dan itu hadiah, bagus, itu sedekah jadinya niatnya. Tapi jangan sampai nih jadi budaya ya, budayanya begini, dia nikah, saya sumbang nih beras 1 kilo, 1 karung, tujuannya supaya nanti pas saya nikah dia ngembalikan, eta mah arisan ngaranna tuh ya. Bahkan ngarep-ngarep, kalau saya sekarang ngasih 20.000, nanti kalau saya nikah uang itu harus kembali, gitu. Itu namanya apa? Pinjaman gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya memberi hadiah itu bagus, baik, tapi jangan karena sesuatu, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita memberi, orang yang kita beri dia lupa dengan pemberian kita, nggak masalah, karena Allah tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan ya. Bapak-bapak wakaf tanah gampang Mbak, jangan kayak orang zaman sekarang nih, kebanyakan wakaf tanah pengennya namanya ada juga di situ yang mengelola ya, akhirnya nanti diambil alih lagi tuh ya. Contoh A mewakafkan tanah 1000 meter, 2000 meter misalkan, akhirnya oleh pengelola dibikinlah tuh sekolah, madrasah, pesantren, udah maju karena ngelihat wah duitnya udah gede juga nih yayasan nih, kepincut, kegiur, akhirnya apa? Diambil alih. Ini bahaya ya. Jadi kalau kita mewakafkan sesuatu lillah karena Allah, sudah lepas tuh ya. Karena apa? Pahala moal pahili, cek bahasa Sunda nama, pahala moal pahili ya. Kita memberi, catatannya di malaikat itu sudah ada ya.
nggak akan tersalahkan, tidak mual pahili. Nah, ya, jadi setiap kebaikan semua itu adalah kita niatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sambut kemenangan di bulan suci Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah, dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita rusak malam hari raya kita dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai nih besok malam masjid ini kosong. Ya. Jadi besok malam masjid ini juga haruslah ramai. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan takbir, dengan baca Quran, dengan sholat, dengan sedekah, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Auluddin yang membahas tentang menjeburkan kemenangan selama bulan Ramadan, yang pada inti sarinya adalah kita dituntut untuk menumbuhkan sifat peduli sesama umat dan lebih banyak bersyukur kepada Allah dengan diaplikasikan memperbanyak sholat, baik sholat wajibnya maupun sholat sunnah, sehingga kita bisa menjadi lebih sebagai kebaikan-kebaikan, bisa peduli dengan sesamanya, baik itu kepada sesama jemaah maupun terhadap umat Islam yang lain. Apalagi seperti sekarang kita sering mendengar berita bahwa saudara-saudara kita di Palestina yang selalu tertindas, barangkali kita peduli dengan doa, dengan donasi, barangkali itu menjadi aplikasi kita di dalam mensyukuri atau mengaplikasikan hasil daripada Ramadan. Barangkali masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Kami persilakan kepada jemaah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan malam ini cukup lumayan menarik Pak Ustadz ya. Ada pertanyaan yang saya masih anggap kurang paham, terutama di surat Al-Baqarah ayat 185 Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa orang yang tidak berpuasa ada rukhsah ataupun keringanan, di antaranya wa mangkana maridun atau sakit ataupun safarin atau dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu tadi Pak Ustadz mengatakan 2 marhalah. Ya, yang pertama pertanyaan saya, 2 marhalah itu berapa kilometer maksud saya? Ya, baik. Kemudian ayat tersebut min ayamin ukhor, dapat diganti dengan hari-hari yang lain. Nah, apakah fadilah ataupun keistimewaannya walaupun puasa itu diganti dengan hari yang lain, apakah itu sama fadilahnya Pak Ustadz di bulan Ramadan? Itu saja 2 pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksarul ulama, kebanyakan ulama berpendapat mengenai jarak 2 marhalah itu, kalau kita kilometerkan adalah kurang lebih 83 kilometer. Ya, maknanya perjalanan yang jauh. Karena di dalam perjalanan jauh itu adalah ada tahammulus syada'id. Seseorang harus menanggung kesulitan-kesulitan dalam perjalanan. Ya. Kenapa kok ada rukhsah? Karena ya, walaupun hal ini mungkin di zaman ini tidak terjadi lagi. Contoh, ada orang pulang kampungnya pakai mobil, mobilnya bagus, ya, nyaman, ada AC-nya, tempat duduknya nyaman, terus tidak membuat diri itu agak sulit.
gitu. Tapi di sisi lain juga ternyata masih berlaku. Banyak orang yang mungkin pulang kampungnya harus naik motor, capek, lelah dan lain sebagainya. Yang memang keadaan itu di zaman dulu tuh ada. Ya, biasanya orang kalau melakukan perjalanan di atas tadi 83 ke atas itu sudah mengalami lelah, letih, kesusahan, belum lagi sulit dalam makanan dan lain sebagainya di zaman dulu ya. Nah, maka dikatakanlah itu menjadi satu pertimbangan perjalanan yang menyulitkan ketika orang sudah sampai pada batasan 2 marhalah atau para ulama mengatakan 83 kilometer. Jadi kalau hanya perjalanan yang kita ke pasar 5 kilo atau ya kemana 10 kilo itu belum dikatakan perjalanan yang mengandung keletihan dan kesulitan gitu ya. Nah, sehingga ilat dari diberikan rukhsah, karena kan gini, hukum dalam ijtihad dalam ilmu fikih itu al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu akan berlaku ketika ada ilat, ada atau tidaknya ya. Nah, itu dalam hukum apa namanya, hukum fikihnya. Nah, maknanya di sini orang yang melakukan perjalanan jauh itu dia boleh, nah namanya rukhsah itu boleh memilih untuk puasa, untuk tidak puasa. Tapi kalau dia mau puasa gimana? Boleh. Ya, jadi bukan berarti kamu kan safar kok nggak berbuka gitu. Ya. Atau misalkan gini, kamu kan safar jauh, tak kok nggak qashar atau jamak? Ya. Jadi namanya rukhsah adalah pilihan mengambil kemudahan. Kalau orang itu nggak ngambil nggak masalah gitu ya. Nah, jadi itu 83 km ya. Nah, jadi misalkan ada orang perjalanan jauh, kemudian dia sholatnya zuhur itmam itu sempurna 4 rakaat. Nanti pas asar dia berhenti lagi di masjid, sholat asar lagi 4 rakaat, boleh. Bahkan kalau dia bisa seperti itu menurut Imam As-Subki itu adalah lebih utama ya. Sama mengenai puasa di perjalanan itu ada 3 pendapat. Pertama yang mengatakan lebih utama berbuka ya, itu menurut pendapat adalah di sini disebutkan karena ya as-siyam fis safar afdalu minal iftar li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama wa qalat ta'ifatun balil iftar afdal akhazan birrukhsah. Jadi kalau kita dalilnya adalah mengambil rukhsah, maka berbuka lebih utama dari puasa gitu. Kalau kita berpuasa lebih utama daripada berbuka, itu mengambil dalil ya dari keadaannya Rasulullah di zaman dahulu. Rasulullah itu melakukan perjalanan tapi Rasulullah tidak berbuka, namun beliau memberikan pilihan kepada sahabat-sahabatnya, silahkan ya, yang mau berbuka silahkan, yang mau puasa silahkan. Nah, pendapat yang ketiga, sama saja berbuka dan puasa derajatnya sama. Dari mana? Dari hadis yang mengatakan in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Kalau kamu mau silahkan puasa, kalau kamu mau silahkan berbuka. Nah, jadi itu 3 pendapat di dalam masalah berbuka atau puasa ketika perjalanan jauh. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Fadilah keistimewaan. Baik. Jadi kalau ada alasan apapun ya, tadi ketika ada alasan, maka dia tidak tergolong ke dalam hadis Nabi ya. Barang siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan kemudian dia ganti ya dengan seluruh hari, maka seluruh hari itu tidak bisa menggantikan apa? 1 hari puasa Ramadan. Itu bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa alasan ya. Tapi bagi yang tidak berpuasa dengan adanya uzur atau alasan, itu tidak termasuk dalam hadis tersebut. Maknanya tetap dia pun punya keutamaan gitu ya. Jadi tidak menghilangkan keutamaan itu.
Namun kalau kita bisa, misalkan kita kuat, kita ambil pendapat yang lebih utama berpuasa. Nah kemudian di dalam masalah, nah ini dalam fikihnya nih Pak ya, orang yang di perjalanan dia punya rukhsah tidak puasa, itu betul, tetapi ada catatan, orang yang mudiknya malam hari dan orang yang mudiknya siang hari ini beda. Orang yang berangkat dari rumahnya sebelum subuh, baik itu setelah isya, tengah malam, pokoknya sebelum subuh, dia sudah ada di perjalanan, maka bagi orang ini kalau memang tidak puasa besok, dia tidak harus niat. Tapi bagi orang yang mudiknya setelah subuh, maknanya dia ketika berada di kampungnya, dia dalam keadaan wajib puasa ya, maka malamnya dia tidak boleh tidak niat, dia tetap harus niat puasa, karena dia masih berada di ranah tidak ada rukhsah gitu. Beda dengan orang tadi itu sudah berjalan ya, sehingga besok mau nggak puasa nggak usah niat, maksudnya tidak usah niat lagi. Tapi ketika orang itu bepergiannya setelah subuh, sementara tadi subuh dia masih di rumah, berarti masih wajib puasa, maka malamnya tetap dia harus niat puasa, walaupun nanti di pertengahan perjalanan dia itu lapar, maksudnya capek, lelah, letih, boleh dia berbuka, tapi niat puasanya jangan ditinggalkan ya, paham ya? Ada lagi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca beberapa hadis. Salah satu misalkan begini, orang yang baca Al-Quran juga diancam masuk neraka, satu gitu. Yeah. Kemudian orang yang memberi dermawan juga diancam. Yeah. Itu akan ancam neraka juga. Yeah. Kemudian yang lainnya juga orang yang syahid. Sholat. Ya, yeah. Ada 3 itu. Sholat juga ada ancaman bagi orang mungkin di sini dia. Yeah. Nah, yang saya tanyakan itu, ini sebetulnya terletaknya pada niat atau bagaimana? Kalau kita misalnya pamer ria untuk sholat, kemudian dermawan, baik, kemudian qori juga, baik. Nah, ini maksud saya apa niatnya atau seperti apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pembahasan ini kalau di dalam kitab-kitab hadis itu ada dalam al-ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat setiap amal kita harus karena Allah. Maka muncul nanti kalau kita buka kitab-kitab hadis, baik itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, atau kitab-kitab lain dalam Riyadhus Shalihin, akan muncul hadis tadi ya. Hadis tentang 3 orang ini ya. Jadi ada 3 orang, satu adalah orang yang mati syahid, kedua adalah orang yang dermawan, ketiga adalah ahli ilmu atau ahlul Quran. Nanti di hadapan Allah dia dihadapkan, wahai fulan, kamu ini dermawan, menginfakkan harta, apa niat kamu? Ya Allah, tidaklah aku niatkan infak ini semata-mata karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta ya. Kamu memberi harta itu supaya disebut dermawan, dan kamu sudah dapatkan sebutan itu di dunia, maka Allah akan perintahkan kepada malaikat, bawa dia ke neraka, seret dia ke neraka, maka dicampakkan ke neraka. Nah, kemudian orang yang ahlul ilmi, ahli ilmu, ahlul Quran, wahai fulan, untuk apa kamu belajar Al-Quran? Ya Allah, aku belajar Quran supaya aku bisa mengajarkannya kembali. Nah, maka kata Allah, tidak, kadzabta, kamu dusta. Nah,
kamu belajar Al-Quran liyuqala qari'an, supaya kamu disebut qari, orang yang membaca, dan kamu sudah dapatkan itu di dunia, maka diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, bawa dia ke neraka, campakkan dia ke neraka. Nah, yang ketiga, orang yang mati syahid, kamu berjuang untuk siapa? Untuk engkau ya Allah? Tidak, kamu dusta, kamu berjuang supaya disebut orang mati syahid. Maka ketiga-tiganya itu diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Ini muncul hadis ini nanti dalam bab al-ikhlas, niat ya. Jadi ikhlas dalam niat, maknanya apa? Kita diberikan peringatan, hendaknya amal kita itu kita kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala ya. Nah, terus pertanyaannya, orang ini gimana? Benar, orang ini adalah kholis, niatnya itu memang bukan karena Allah ya. Jadi misalkan dermawan, tapi dermawannya pura-pura supaya orang begini, supaya orang menghormatinya. Kalau zaman pileg supaya milih dia gitu kan. Nah, kalau macam-macam, memang dia nggak ada niat karena Allah gitu. Begitu juga orang nuntut ilmu, karena apa? Dia lihat, oh ada ustadz, kalau sekali ceramah bayarannya 10 juta, wah saya ingin jadi itu. Nah, akhirnya ceramah bukan karena niat karena Allah, tapi karena apa? Ingin dapat tadi. Terus sama, ada orang berjuang di jalan Allah ya. Tapi tujuannya apa? Bukan karena Allahnya, tapi mungkin, wah saya ini punya inceran, anak kiai cantik ya kan, ini dan itu, kalau saya berjuang nanti dianggap pejuang, wah dinikahkan saya dengan anak kiai tadi. Niatnya memang betul, murni bukan karena Allah. Nah, ya. Tapi kalau niatnya karena Allah, insya Allah selamat dari 3 perkara ini. Walaupun pada kenyataannya tetap saja setan itu akan menggoda seseorang agar amalnya itu, niatnya itu terpelenceng. Nah, terus bagaimana solusinya ketika kita misalkan dari rumah mau berangkat ke masjid, niatnya betul, ya Allah saya ingin sholat berjamaah. Kadang dibisikin oleh setan, jangan berjamaah, kamu ini kalau berjamaah niatnya kan untuk ini, untuk ini. Nah, akhirnya timbul tuh rasa, ya udahlah daripada begini mendingan saya nggak berjamaah. Itu juga salah gitu. Jadi bagaimana solusinya? Lanjutkan berjamaah, perbaiki niatnya, istighfar, mohon ampun kepada Allah, insya Allah amalnya diterima gitu ya. Cukup Pak ya? Baik. Lagi. Mungkin terakhir saya mau tanya Ustaz. Ya, mangga. Kalau tadi masalah rusuh, pernah mendengar bahwa Allah itu tidak suka kepada orang yang memberikan rusuh tapi tidak mengambilnya. Iya, tetapi kalau tadi kembali ke ayat 185, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi itu terus olahraga di mana Ustaz? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan ya, wa antasumu khairul lakum ya, kalau kalian puasa ya. Di sini disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Ini ayat sebelumnya, ayat yang 184 ya. Kalau rukhsah yang tadi adalah 185. Di mana titik temunya? Kata-kata wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Di sini dijelaskan fakanu kadzalika hatta nuskhatiha faman syahida minkum syahra falyasumhu wa qala al-Bukhari aidan ahbarona Ishaq ila an qala sami'a Ibnu Abbasin yaqra'u 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin wa qala Ibnu Abbas laysat mansukhatun
huwa asyaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma fayut'imani makana kulla yaumin miskinan. Wa hakadha rawa ghairu wahidin min Sa'id ila an qala nazalat hazihil ayah bi syaikhil kabir alladzi la yutiku shaum summa dha'ifa farahasallahu ayyut imam makana kulli yaumin miskinan. Ini kan ayat 184 itu tentang wa 'alal ladzina, sebelumnya adalah ya di sini disebut pamankan minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, jadi ketika orang itu safar atau sakit ya, tapi di sini lebih kepada safar karena namanya kalau sakit yang apa? Yang parah, justru kalau orang itu puasa malah haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena hifzun nafas, menjaga diri supaya sehat dan dia bisa ibadah lagi, itu lebih diutamakan dari puasa. Nah, beda dengan hanya sakit seperti kita pertama puasa agak puyeng-puyeng sedikit, mual sedikit, ya, oh kata Ustadz boleh buka, oh enggak. Kalau itu kan hanya asar. Nah, kemudian ayat selanjutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu bagi orang yang masih wajib puasa tetapi tubuhnya sudah lemah ya. Jadi di kalangan umat Islam itu ada kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah renta tapi ingatannya masih full, akalnya masih sempurna 100%. Ya, ini beda nanti dengan kakek-kakek, nenek-nenek yang pikun. Ini beda lagi hukumnya. Ya, jadi kalau kakek-kakek, nenek-nenek yang renta, kemudian masih full akalnya itu 100%, dia masih wajib puasa. Walaupun boleh tidak puasa karena badannya lemah. Nah, untuk mengganti hari yang dia tidak puasa itu diganti dengan fidyah. Berapa fidyahnya? Adalah 1 mud, likulli yaumin muddun. Berapa kira-kira 1 mud? Ya, karena mud itu adalah takaran ya. Muddun nabawi, kalau bapak-bapak nanti ke Madinah cari, ada namanya muddun nabawi, itu takaran ya. Kalau dikonversi kepada liter itu pun hanya kira-kira, konversi kepada berat itu pun kira-kira. Nah, maka kalau dikira-kira kurang lebih 769 gram itu 1 mud ya, kurang lebih 1 liter beras. Nah, setiap hari ganti puasanya dengan 1 mud. Nah, tetapi kalau memang masih bisa puasa, wa antasumu khairul lakum, itu lebih baik bagi orang tersebut. Tapi kalau tidak, ada rukhsah, maksudnya seperti itu. Nah, beda hukumnya orang tua renta sudah pikun dan pikunnya itu hampir 90%. Contohnya gimana? Contoh, ada kakek-kakek, nenek-nenek, Allahu Akbar, masih ingat sholat, tapi langsung sholat dia, habis takbir, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, berarti orang ini pikun. Dia masih ingat sholat, tapi sholatnya sudah tidak full, ya. Atau misalkan anaknya datang, dikasih dia makan, kasih minum. 5 menit kemudian ditanya sama anaknya yang lain, Pah, Ma, sudah makan? Belum. Nah, ini namanya apa? Pikun. Nah, orang yang pikun ini, kalau dalam bahasa lain ada itu bahasa kedokterannya, lupa saya. Orang ini sudah tidak wajib puasa dan tidak wajib fidyah. Kenapa? Karena sudah tidak masuk mukallaf. Sudah kategorinya, mohon maaf ya, bukan menyamakan, tapi memang dalam hukum fikih itu harus jelas ya. Sudah kategorinya adalah zawalul akli, orang yang akalnya sudah hilang. Karena orang kalau hilang akal tidak wajib puasa.
Bahkan hukum-hukum syariat ketika orang itu hilang akal, di waktu hilang akalnya tidak wajib. Tapi ketika akalnya kembali jadi wajib. Contohnya apa? Orang ketiduran, lelah, waktu subuh nggak bangun karena memang lelah betul-betul. Di waktu itu dia nggak wajib. Tapi pas jam 6 bangun, akalnya sempurna lagi, wajib. Jadi sholat subuhnya harus diqadha. Ya. Kalau anak muda kan gitu. Kalau ada istrinya, nah istrinya subuh bangun, istrinya wajib membangunkan suaminya yang sedang tertidur, gitu ya. Nah, jadi dibedakan antara bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah pikun dengan yang tidak pikun. Kalau yang tidak pikun tapi lemah, dia boleh tidak puasa namun membayar fidyah, gitu ya. Nah, jadi fidyah itu satu mud ya. Jadi kadang terjadi nih salah paham fidyah ya. Likulli yaumin muddun, satu fafidyatum min ayyamin ukhur. Nah, kadang ada orang menjadikan fidyah itu agak berat ya. Bahkan dalam satu selebaran fidyah itu adalah seharga 40.000. Nah, kalau itu mah namanya zakat, itu satu so. Kalau mud itu adalah 1/4 bagian dari satu so gitu. Jadi satu so itu 4 mud ya. Nah, kalau fidyah itu satu mud. Jadi beda dengan takaran apa? Takaran zakat fitrah ya. Saja. Oke, terima kasih Ustaz. Ternyata masih ada satu. Oh gitu. Bertanya Ustaz. Mudah-mudahan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua ya, Ustaz. Yang pertama masalah tadi kifarat. Ya. Kalau hubungan suami istri disengaja di siang hari, ya. Itu kan kifaratnya ada dua, boleh dengan puasa berturut-turut selama 60 hari. Baik. Atau bayar denda ya ke 60 fakir miskin. Ya, itamu sitina miskin. Nah, itu urutannya mana dulu? Ya. Memang kalau dari segi ekonomi, ya, itu dengan mengasih hadiah lah. Tapi kalau dengan segi orang kaya itu terlalu enak, orang kaya tinggal bayar aja gitu. Nah, cuman yang pertanyaan saya, kalau seandainya yang harus berpuasa berturut-turut, kan yang melakukan dua orang Pak, suami apa istri yang harus kena kifarat itu? Nah itu kan. Jadi kalau apa dua-duanya? Terus yang pertanyaan kedua Pak, di dalam surat mengenai puasa itu diawali dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dan ada surat pembatasnya itu yas'alunaka anil ahillah. Nah, ini ada surat yang apakah yang sebelum itu ada wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Apa itu termasuk ke surat yang nyambung ke ayat Ramadan? Yang wala taqulu amwalakum bil batil. Itu aja, dua aja itu Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi orang yang sengaja jima fi nahari Ramadan, orang hubungan intim dengan amdan, sengaja ya. Jadi namanya sengaja itu akalnya 100% ya, enggak lupa, sengaja, amdan itu. Beda dengan nasian. Kalau nasian itu lupa, pengantin baru gitu kan, nikahnya bulan Ramadan, nah, lupa ya, ternyata mereka sedang berada di bulan Ramadan ya. Sengaja, maka kifarohnya ada namanya tartib. Kifarohnya harus berurutan, siapapun orangnya. Yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan hamba sahaya. Nah, cuma di masa sekarang hamba sahaya tidak ada, jatuh turun ke yang kedua. Apa? Adalah puasa 2 bulan berturut-turut ya.
saumu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau puasa 2 bulan sudah dicoba ternyata nggak bisa juga, baru turun yang ketiga, memberi makan it'amu sittina miskinan, 60 orang fakir miskin. Jadi nggak boleh langsung ke yang ketiga, yang kedua harus dulu dijalankan. Wah, saya emang nggak bisa nih puasa, bisanya apa? Memberi makan. Nggak boleh, puasa dulu. Kalau puasa ternyata 1 hari 2 hari puasa bisa, 3 hari biasa, kemudian nggak bisa, ya coba lagi puasa lagi, nggak bisa lagi, baru ya apa? Memberi makan 60 orang miskin. Jadi nggak boleh loncat, dia harus tartib, karena namanya kafaroh itu ada alat tartib, ada alat takhir, bisa memilih atau tidak boleh memilih, harus berurutan ya. Kemudian ya berhubungan dengan ayat ya tadi ya baik ya oh gitu, baik. Jadi ya mengenai kafarohnya jima ya itu 1 orang saja ya. Jadi dari kisah sahabat yang melakukan hubungan intim itu ya, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berhubungan intim di siang hari Ramadan, maka dikasih tuh kafaroh. Dan itu tidak untuk 2 orang, tapi untuk satu orang ya, karena namanya wanita itu sudah ikut dengan apanya, dengan suaminya gitu. Dan kemudian ya selanjutnya yang melakukan kafarohnya itu adalah siapa? Suaminya gitu ya. Itu dalam kisah itu tuh lucu ya. Jadi kata Rasulullah, sekarang berarti kamu harus memerdekakan budak. Ya Rasulullah, jangankan memerdekakan budak katanya ya, untuk makan sehari-hari saja tidak mampu. Ya udah, sekarang puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, saya berhubungan intim itu karena nggak kuat puasa, masa suruh puasa lagi gitu kan. Nah, akhirnya apa? Ya sudah, kalau begitu ngasih makan apa? 60 orang miskin. Ya Rasulullah, ya nggak mampu saya juga, untuk makan hari ini saja belum ada. Ya udah, kamu apa? Nanti kalau apa? Jadi gini, ini jangan dipahami juga berarti berarti kalau orang nggak mampu nggak ada kifarohnya, bukan. Itu namanya adalah halul usri, keadaan ketika sulit. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan ketika sulit bukan gugur, tetapi ketika nanti dia mudah, maknanya satu waktu jadi orang kaya atau jadi orang yang lapang, maka disitulah dia mengerjakan kafaroh gitu ya. Itu ceritanya jangan dipotong gitu ya, karena kalau dipotong orang beranggapan oh berarti kalau udah nggak mampu udah nggak ada hukuman. Tidak gitu ya. Nah, ada lagi tuh siapa tadi? Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas ya. Ada pertanyaan tentang apakah ada hubungan ya. Memang ada hubungan dengan hubungannya antara menanyakan waktu. Ahillah itu hilal ya, hilal ya, bulan, peredaran bulan. Maka peredaran bulan itu punya manfaat apa diantaranya? Mawaqitul linnas, menjadi penentu waktu bagi manusia. Makanya diantaranya penentu waktu puasa. Maka waktu puasa diawali dengan apa? Di awal bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan diketahui? Ada 2 metode ya tadi. Silahkan yang mengikuti metode hisab hakiki, itu pun metode. Yang mengikuti metode ru'yatul hilal, itu pun metode. Nah, cuma memang ru'yatul hilal itu ditopang oleh hisab ya. Orang bisa tahu di mana posisi bulan. Nah, ini besok sore itu akan ada namanya ru'yatul hilal ya.
Itu nanti lewat hisab diketahui berapa derajat ke arah mana, ke sebelah mana, ya. Kemudian tinggi di atas ufuk berapa, lama di atas ufuk berapa, dan lain sebagainya, sehingga nggak salah ngeker gitu, ya. Kenapa? Karena kalau di kita memang ru'yatul hilal itu harus di tempat-tempat yang tidak ada penghalang di depannya. Makanya kenapa kalau di kita ru'yatul hilal itu di pinggir pantai gitu. Beda kasusnya dengan zaman sahabat. Mereka bisa melihat langsung tanpa alat, karena daerah Arab itu padang pasir luas gitu ya. Nah, sehingga bisa lihat langsung. Nah, kalau kita kenapa ada namanya mumkinur ru'yah, ada ghairu mumkinur ru'yah, karena keadaannya tadi. Nah, ya. Nah, itu besok dilihat tuh. Nah, itu menggunakan hisab juga untuk menopang ru'yatul hilal. Karena sama juga sebetulnya Muhammadiyah juga, kalau hisab hakikinya nggak muncul, misalkan bulan masih di bawah 0 derajat, ya nggak jadi puasanya akan sama. Tapi kalau bulan sudah ada di atas 0 derajat, maka puasanya besok, ya, misalkan seperti kemarin. Tapi kalau yang mengikuti ru'yatul hilal nggak bisa. Ru'yatul hilal itu bisa dilihat kalau sudah 3 derajat. Nah, ternyata kemarin kejadiannya apa? Mendung dari ujung Papua sampai Sabang sana, mendung, nggak bisa dilihat, ya sudah. Wa in gumma fastakmilul iddah. Kalau mendung, sempurnakan bilangan jadi 30 hari gitu ya. Terus ada ayat sebelum atau sesudahnya tuh, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Nah, jadi kalau itu menjelaskan tentang apa? Tentang muamalah, ya. Itu sudah berbeda lagi babnya itu, ya. Jadi kalau wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil itu sudah masuk ranahnya muamalah. Muamalah itu jual beli, dagang, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kita bermuamalah dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar menurut syariat gitu, ya. Itu saja mungkin, ya. Demikianlah kajian yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita paling tidak mengetahui, syukur-syukur kalau paham, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah. Amin. Dan memperbaiki ibadah kita di dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Dan sedikit ada tambahan, kami dari pengurus DKM menghimbau kepada jemaah yang mempunyai kelebihan rezeki barangkali, kalau ingin menginfakkan atau mewakafkan sebagian hartanya untuk penggantian karpet, kami persilahkan bisa berhubungan dengan pengurus atau transfer langsung kepada panitia yang nomornya barangkali ada di bawah, itu ada spanduk, atau kalau mungkin tidak juga lewat dimasukkan di kotak-kotak yang kami siapkan dengan dimasukkan amplop dan ditulis infak untuk karpet, sehingga penggunaannya tidak akan bertukar dengan biaya operasional maupun untuk yatim dan duafa. Itu himbauan dari kami. Mudah-mudahan ada sambutan, ada respon dari jemaah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan malah kita akhiri taklim atau thalabul ilmi kita ini sedang sama-sama menjadwalkan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.